Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma salli ala sayyidina wa habibinal Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak disadari, diyakini atau tidak diyakini, semua kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita dapatkan, fasilitas-fasilitas yang sudah kita gunakan, ini semuanya semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Tentu dengan jalan imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Berusaha secara maksimal untuk bisa menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenikmatan apa saja yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kalau kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, maka semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ada balasannya di hadapannya. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah tapi tidak pernah kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, juga ada catatannya dan juga ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di dalam bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah selayaknya bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuliakan bulan ini. Bagaimana cara memuliakan bulan ini? Mari kita ajarkan kepada generasi-generasi kita supaya tidak kehilangan sejarah bahwa bulan Muharram inilah tahun barunya umat Islam.
bukan 1 Januari, tetapi 1 Muharram atau bulan Muharram ini adalah tahun barunya umat Islam. Bukan dari Desember ke Januari, tapi dari Dzulhijjah ke Muharram. Ini harus kita ajarkan, ini harus kita lestarikan, dan ini harus kita tanamkan pada generasi-generasi kita supaya bisa tahu dan bisa meneladani apa yang ada dan apa yang tersirat di dalam bulan Muharram dan makna dari tahun baru itu sendiri. Kita seringkali menjumpai anak-anak generasi kita ini sudah lupa dengan bulan Muharram, sudah tidak ingat lagi dengan tahun barunya umat Islam. Yang ada di dalam pikirannya yaitu tahun baru Masehi. Kalau sudah datang bulan Desember, mau 1 Januari, persiapannya luar biasa. Semuanya dipersiapkan, baik itu fisik, moral, material, semuanya dipersiapkan hanya untuk menyambut tahun baru Masehi 1 Januari. Tapi kalau 1 Muharram ayem-ayem saja, tenang-tenang saja. Bahkan tidak ada pelajaran khusus atau pendidikan khusus untuk mengajarkan kepada anak-anak didik kita bahwa inilah tahun barunya kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau sudah masuk bulan Muharram, kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa. Sampai ada anjuran kalau sudah masuk akhir Dzulhijjah, baca doa akhir tahun. Kalau sudah masuk Muharram, maka baca doa awal tahun. Ini hikmahnya luar biasa, supaya di tahun berikutnya kita menghadapinya dengan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebajikan-kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali lembaran baru kita dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, kita juga dianjurkan berpuasa di dalam bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW ini telah menyampaikan kepada kita semuanya, afdhalus siyam ba'dar Ramadan syahrullahil Muharram. Afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Bagus-bagusnya puasa selain puasa di bulan Ramadan adalah puasa di dalam bulan Muharram. Sebagus-bagus sholat setelah sholat fardu 5 waktu, yaitu menjalankan sholat malam. Ini tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Puasa yang bagaimana yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kita dianjurkan puasa di tanggal 9 Muharram dan tanggal 10. Kalau tanggal 9 ini namanya puasa Tasu'a. Kalau tanggal 10 Muharram ini namanya puasa Asyura. Apa hikmahnya? Nabi pernah ditanya oleh sahabat, apa keistimewaan dari 2 puasa tersebut? Dijawab, faqala yukaffirus sanatil madiyah.
Siapa saja orangnya yang mau berpuasa di hari Tasu'a atau hari Asyura, maka dosa-dosanya selama 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini siapa yang tidak pernah punya dosa, siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan, mumpung ada kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sambut sebaik-baiknya. Kalau tidak salah, hari Tasyu'a itu jatuh pada tanggal 28 Agustus. Kalau hari Asyura itu berarti tanggal 29 Agustus. Mari kita persiapkan diri kita. Dengan cara apa? Menjalankan puasa, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau Allah sudah meridhoi, dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, anjuran dari Nabi Muhammad SAW, kalau sudah masuk bulan Muharram, mari kita selalu mengadakan muhasabah, introspeksi, mengkoreksi, bukan mengkoreksi orang lain, bukan menilai dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi kita coba koreksi diri kita masing-masing. Kita teliti kesalahan-kesalahan kita masing-masing. Kita coba ingat-ingat perbuatan kita masing-masing selama 1 tahun. Barulah kita berpedoman kepada apa yang pernah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Kalau hari ini kita rasa lebih baik dari hari-hari yang kemarin, tahun ini kita rasakan lebih baik dari hari-hari yang kemarin, entah itu secara ekonomi, secara fisik, kesehatan atau lain sebagainya, apalagi secara ubudiyah, ibadah kita lebih meningkat, kegiatan ibadah kita lebih meningkat, lebih semangat dari tahun-tahun yang kemarin, maka fahuwa rabihun, kita ini tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa ma'bun. Kalau kita pikirkan, kita angen-angen, kok tahun ini sama saja dengan tahun-tahun kemarin, hari ini kok sama saja dengan hari-hari kemarin, tidak ada peningkatan juga tidak ada penurunan, begitu saja, maka fahuwa ma'bun, kita ini termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi yang terakhir. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Kita sudah berpikir ternyata hari ini kita lakukan lebih jelek dari hari yang kemarin. Ibadah kita lebih menurun dari hari yang kemarin. Kesehatan kita lebih menurun dari hari-hari yang kemarin. Semuanya lebih menurun dari hari-hari yang kemarin, dari tahun-tahun kemarin. Fahuwa mal'un, maka kita ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau sudah kita temukan seperti itu, maka anjuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah membaca istighfar, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita di jalan keberuntungan. Amin, amin ya rabbal alamin.
Yang terakhir, ma'asyiral hadirin, mari kita perbanyak sedekah di bulan Muharram. Ada orang rajin sholat, sholatnya hebat, zikirnya hebat, istighosahnya luar biasa, iktikafnya luar biasa, tapi kepada yatim piatu tidak begitu peduli, kepada fakir miskin tidak begitu peduli. Dia hanya memperdulikan ibadahnya sendiri, memperbanyak wirid, memperbanyak sholat, memperbanyak semuanya untuk dirinya sendiri. Tapi di saat ada tetangga fakir miskin, yatim piatu, tidak pernah peduli. Maka orang-orang seperti ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendustakan agama, membohongi Allah Subhanahu wa taala. Percuma dengan sholatnya, percuma dengan zikirnya, percuma dengan istighosahnya kalau di sekitarnya masih ada anak yatim yang serba kekurangan, fakir miskin yang sampai tidak makan, sampai dengan kelaparan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tidak peduli dengan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak suka bergaul dengan orang-orang miskin yang tidak level, yang tidak apa, banyak sekali alasan untuk bisa menghindar dari orang-orang miskin. Maka orang-orang seperti ini dikategorikan orang-orang yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, membohongi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diberikan ibadah yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, ibadah kita mudah-mudahan selalu diberikan peningkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa